Boleh santai mau junjung mulai buka, boleh memulai lepek, tapi yang dihadirkan hati. Hadirkan hati di situ. Biar dapat ilmu bisa terapkan dalam keseharian awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita akan belajar mengenal diri sendiri. Wak kenal diri wak. Karena pada umumnya manusia tuh ndak kenal tuh dirinya dah. Kini bertanya bawa ke ibu-ibu dulu. Yang lisna tuh yang ma yang lisna tuh. Ada bisa menjawab? Yang ma yang lisna tuh. Itu adalah fisik, itu casing, sama aja HP kok casing. Yang lisna yang sebenarnya itu ruh itu yang lisna. Kok casing kok yang. Jadi ditiupkan ruh oleh Allah, barunya bisa hidup, barunya bisa bergerak, barunya bisa mencari. Jadi yang diri waktu sebetulnya ruh. Nah ruh itu dari Allah datangnya, ditiupkan oleh Allah. Bila nyutiupkan di Allah ibu? Bila dari kandungan ampe bulan. Yang pertama asal manusia bu dikaji risiko dari apa? Segumpal darah. Mereka masuk ke situ. Kini bu yang perlu akuan mengenal diri sendiri. Samud firman apa? Sabda Rasulullah, man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Itu artinya bu, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Robnya, mengenal Tuhannya. Jadi orang yang tidak mengenal dirinya bu, tidak kenal dengan Tuhannya. Makanya ibadahnya itu sekedar rutinitas, karena dia tidak kenal dengan Allah. Solat celu, solat, ruku, sujud, baca Quran, tapi yang lain-lain tidak tahunya, dia tidak kenal. Kini kita mengkaji asal usul manusia yang pertama. Siapa manusia yang pertama bu? Nabi Adam alaihissalam. Dari dia diciptakan dari tanah. Terciptalah Adam di surga Allah waktu itu. Begitu Adam tercipta, disuruh oleh Allah para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Siapa yang ingkar di situ bu? Iblis ingkar, tidak mau iblis sujud. Nyotanyo di Allah. Kau perlu ibu runut di dalam pikiran ibu balik ya. Meskipun Nikola tahu gitu ceritanya yang dikabarkan Allah di Al-Quran, tapi tetap itu harus wakana asal usul. Nah, ditanya Allah, kenapa engkau tidak mau sujud hai iblis? Aja iblis bu, mangalu dan kau sujud kayaknya Adam itu dari tanah kau ciptakan dan dari api kau. Apa sifat apa itu bu? Sombong. Akibatnya apa? Kesombongan iblis tadi, terusir iblis dari surga. Padahal jauh lebih dahulu iblis itu di dalam surga. Tapi karena sombong tadi, lempar di Allah ke dunia. Nah, apa kecek iblis waktu itu? Ya Allah, dan tarimu hukuman engkau. Tapi agih dan penangguhan waktu. Sampai hari kiamat karena den dandam jo Adam. Den akan mempadayonyo sebanyak mungkin. Biasa mau samo jadi di dalam neraka. Boleh kecil, pabueklah sasukuati engkau. Silahkan engkau berdaya seluruh anak cucu Adam. Tapi ingat kecil Allah. Iku adu jaminan Allah untuk hamba-hambanya. Kini wak tanyakan lay termasuk hamba Allah kau tidak. Apa jaminan Allah? Di dalam surat Al-Isra ayat 65. Ada tafsir merintih? Selang serta merintih. Lupa ni tadi merintih. Kau tolong cek. Dibacon biar jaleh, artinya dikubah pelajaran awal wak sebagai manusia. Kalian setuju ibu tak? Jadi semakin sadar wak hidup kau. Surah Al-Isra ayat 65 baca cara mencari di tafsir merintih kau. Tak pandai ni dah. Kalian cek mula. Surah Al-Isra ayat 65. Al-Isra tu surah kabarai. Yo di hidayat yo hafal dia sedena. Surah kesekian, pojok kanan, pojok kiri, jaleh di beliau. Al-Isra
ayat 6 sampai 65. Selesai? Alhamdulillah. Jadi awak review balik ke belakang, Bu. Sudah ikut, Bu, kalau Ibu hayati satu persatu yang Bu sampaikan kok, Ibu berubah total. Boleh Bu buktikan nanti kalau Ibu hayati yang Bu sampaikan kok. Karena ambo tadi lo dapet ilmu kok, Bu, tak kajut ini. Begitu dapet ilmu kok, ambo terapkan sholat tuh, Bu, boleh dikecean 75% itu seolah-olah ambo di hadapan Allah. Itu dapet ilmu kok, ayat 6 sampai 65. Ibu coba, Ibu ingin lo seperti itu kan? Dia sama-sama gitu ke seluruh urusan. Jadi jangan Ibu seseorang baik. Dan dia Arnina. Berarti Arnina dia itu. Padahal Ibu nama ajak bahasa Mo. Dan Ibu seseorang baik gitu. Sama-sama. Banyak saksi itu ha. Ibu nak membawa ayat 6 sampai itu artinya di bawah. Ayat 6 sampai 59. 60 sampai. Jangan lama-lama kok ilmu bagian Bu, ikut jaminan Allah, Bu, di dalam surat Al-Isra ayat 63-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastafziz man istata'ta minhum bibasautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajlika wa syarikhum fil amri. Yo nampak. Fil amwali wal auladi wa'iduhum wa ma yu'iduhum syaitanu illa ghurura. Jadi apa kata Allah ayat 60 itu, Bu? Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Perdayakanlah siapa saja yang engkau sanggup, kata Allah. Diagih kebebasan iblis tadi, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka. Kalau Allah mengizin Abu berarti wa harus waspada di situ. Ya, kerahkanlah pasukanmu untuk mereka yang berkuda, yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka. Dari situ iblis masuk kawanku dengan harta dan anak-anak mereka. Dan berikanlah janji kepada mereka, padahal setan itu menjanjikan salah tipu daya. Ikut jaminan dari Allah untuk kita hambanya. Kata Allah di situ, Bu, ayat 65. Ayat 65 pun aku. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Kata Allah di situ, sesungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Jadi apa sih kau penjabarannya? Nyo sampaikan di Allah, silahkan engkau tipu daya seluruh anak cucu Adam tadi, sesuka engkau, semampu engkau, kerahkan seluruh pasukanmu, tapi engkau tidak akan bisa memperdaya hamba-hamba dan Allah. Kini yang di garis bawah itu hamba-hambaku tuh. Tanyakan ke diri awak. Lai termasuk wa hamba Allah? Lai termasuk hamba Allah? Kalau kecil ambo alun itu. Alun. Bakok alun. Ambo tadi lo tahu. Rupanya belum hamba Allah. Masih hamba nafsu. Hamba syahwat. Hamba dunia. Hamba ke perjalanan hidup. Hamba ke anak-anak. Menghamba ke anak-anak. Bakok menghamba ke anak-anak, panik memikir anak. Anak den, mudikonyo, sakit jadi nyodek memikir anak. Menghamba ke anak-anak, menghamba ke harto. Lah salamu iko dan bau sawo ya Allah, apa saya dan lakukan untuk maidu anak-anak den.
Amira. Nah, kok ilmu bu agi ibu kecean tadi kan? Solat tuh ibu mencubo seolah-olah ibu benar-benar di hadapan Allah begitu dapet ilmu itu. Jadi tolong bu terima bu. Karena dapet ilmu ku ndak gampang, artinya memang Allah nama dia. Kan ndak ada wajib cari dia kan. Tahu-tahu dibuka HP basuh gitu sekali. Itu hidayah itu. Nah begitu ibu dapet ibu nak membawa ke seruku, sadonya ibu sampaikan. Nah, jadi Mira ikuti satu persatu. Oke saya. Nah, jadi awakku ternyata bu menghamba ke kehidupan awak. Nah, takut awak. Nah, sementara kece Allah yang hamba Allah tadi menghambakan diri ke Allah tadi takut ke Allah nih bu. Seharusnya takut awak ke Allah. Kalau nyimbau wak di Allah segera wak tibu. Nyolarang wak di Allah kemudian kau hentikan. Tapi nyatunya banyak wak takut ka kama bu? Ka masa depan. Di baalai di disuan. Jangan masa depan nan lamole, jangka pendek saja. Nan tadi makan disuale. Bareh dak dua getih kembali. Itulah menghamba ke kehidupan. Nah, lazim mudah itu nak ndak sadar gitu loh. Kalau benar-benar ibu hamba Allah, kecean ke Allah tadi. Ya Allah, apa yang terjadi dalam hidup hamba hari ini, segala kepedihan, segala penderitaan, segala kesulitan itu di bawah pengetahuan Engkau dan di atas izin Engkau. Ya Allah, hamba ridho. Oh laki dan tak sayang kalian do ya Allah, laki dan tak peduli kalian do ya Allah, laki dan tak bertanggung jawab do ya Allah, laki dan lah lari jo ini orang ya Allah, laki dan tak mau tahu jo kondisi anak-anak do ya Allah, anak-anak dan model itu lo ya Allah, ndak ado nyo berbakti kalian surahlah do ya Allah. Sementara denlah semakin lemah mereka ya Allah, saksikanlah haden ridho ya Allah, ridho dan segala pemberian Engkau. Kenapa dan ridho ya Allah? Karena Engkau adalah Tuhanku, Engkau pemberi yang terbaik, Engkau yang akan menuntunku ya Allah. Dari itu ya Rabb, saksikanlah, mohon bimbing hamba agar tetap di jalan-Mu. Apapun kondisinya ya Allah, hamba tetap di jalan-Mu agar hamba selamat menuju jannah. Kecean tuh Allah. Apapun yang terjadi di dunia ya Allah. Ndak adu laki lain tinggal di laki, anak-anak pun ndak adu leh, atau anak adu tapi perangai bagadegu. Sakit utak menjadi perangai anak dan namo dikecean. Kaduan ke Allah sadonya bu, dan ridho ya Allah ikut datangnya dari Engkau terjadi atas izin Engkau, di bawah pengawasan Engkau. Engkaulah pemberi yang terbaik, Engkau pengatur yang terbaik, dan Engkau tidak memiliki sifat zolim. Itu ditekankan bu. Kalau bisa ibu seperti itu, leh kado aja ibu ka darah tinggi, karena stroke, karena segala macam mendengar berita ndak elok-elok, mencari kondisi yang tidak baik, anak-anak berserak, ndak ada yang menyenangkan surang Allah yo, nang dimakan tak ada, leh ke pusiang ibu leh tu, hendak pusiang wali bu, hendak adu bare nang ibu tanah lah, jangan cameh ibu. Karena Allah menjamin seluruh rasa kina dulu siku den nama nangguang ke Allah, den nama turnyo ke Allah. Jangankan manusia nani duit nani dijadikan sebagai khalifat dan di bumi, ulek pun den jamin rasa kina ke Allah. Bahkan ada makhluk yang tidak engkau bisa tahu itu rasa kina dari dunia. Bisa Bapak Cik situ ndak bu? Coba kini rubah mindset oleh, perbaiki, menghambalah kepada Allah. Jangan menghamba juga kepada kesulitan hidup. Lela segala maha kini. Jua ka di Bali lelado lamun diturago jo kula maha piti masuk tak ado. Itu nambe segi kapalo. Akhirnya makan lala ndak tentu makan, pati makan ndak makan, itulah menyebabkan penyakit. Jadi Allah memberikan jaminan kepada hamba-hambanya. Nah, kalau ibu ingin dapat jaminan Allah, rubah, perbaiki, ya, perbaiki caranya. Ya Allah, aku adalah hambamu. Tolong ajari dan ya Allah ba'a menjadi hamba Engkau tuh. Kecen ke Allah bahasa ibu. Ndak hafal ibu doa-doa bahasa Arab tuh ndak ba'a doh.
Mengecek sih ibu je baso dialek ko tuanau, dialek moropaneh. Allah tuh mengerti sekalian bahasa. Yang dicari Allah adalah hati. Lai hadir hati tadi meminta ke Allah pun dak. Kalau hanya sekedar hafal, oh ibu hafal misalnya di kecean, baca itu sekian kali, baca zikirku 10 kali, baca zikirku 100 kali, baca 1000 kali, Anda akan keluar dari kesulitan, hutang-hutang akan bisa bayar, kan banyak tuh dalam HP itu. Tidak ada artinya Bu. Tidak ada artinya. Nyo disikun diminta ndak kualitas yang bukan kuantitas. Kuantitas jumlah kan? Tidak jumlahnya yang diminta. Kalau ibu mampu memperbanyak, tapi hatiku hadir hatiku. Lah hebat ibu. Tapi ibu mampu membaca walewa amalkan iku bu sekian kali kecilnya bu amalkan lah basua dia po amalkan itu rancak. Tapi kalau hati ibu tidak hadir, nah itu artinya lah. Ndak connect. Samo jo anak-anak wak minta piti belanjo. Larinya di situ wak di dalam. Mantak lanjo aja. Atunya sekali-kali dia punya. Paras hati wak. Ya agih juga di dua tadinya. Ya agih juga. Tapi berbeda kalau nyoba minta. Nah, sampai sekolah minta lanjo mah. Berbeda kan. Dia agih juga. Begitu pula Allah bu. Nyagih juga dia Allah orang dan kafir Allah nyagih juga dia. Orang nan ingkar sama sekali nyo Islam keceknya tapi tidak melakukan perintah Allah. Solat sih bilo takana. Nah, jadi itu ibu sadarkan diri gitu bu, kenali diri gitu. Setelah manusia pertama diciptakan Allah dari tanah, sudah itu manusia berikutnya balik bu. Dari mana? Dari setetes mani. Dari mani yang hina. Busuk pun mani itu kan? Dari situ awak tubuh sudah itu menjadi segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging dikasih tulang, lah sempurna bentuknya ditiupkan ruh di Allah baru bisa menggerak. Di dalam rahim ibu awak sudah itu awak lahir lemah, ndak do dayo sama sekali. Mandi, makan, sadonya urus diurang ke sadonya. Lai bisa begitu lagi langsung kedai cipitih bu. Nah, aduh kan. Nyurus wak diurang lemah tak berdaya. Nanti di saat kembali kepada Allah juga kembali dalam keadaan lemah kalau umur panjang. Lemah tak berdaya itu. Jadi itu di situ bisa kita cari oh model iko. Jadi apunan kaden sombongan apunan kaden napon, kaden bangga-banggakan hidup ini kok. Nak aduh cialah. Sementara sadonya taragu anguk le yadui dalam badan ko le menghembus juga keluar masuk antara gue itu kalau lalapeh itu tak ada arti. Jadi ibu di saat roh ditiupkan kepada hamba tadi itu cile tadi ibu itu dibungkus roh tadi sama syahwat syahwat itu apa artinya bu? Keinginan hawa nafsu. Jadi jangan disalahkan sepenuhnya iblis bu. Misalnya bacaka ibu kan ya tetangga. Lah ibu sakit hati, bu sarang tetangga tadi. Bacaka jadi ya kan. Terus sudah itu bu sadar, bu lagi ngaji-ngaji aja sadar. Terus data pada ayu dan iblis tadi turuan sih dan tadi pilih tadi. Yuk kurang aja pilih itu. Sakit tadi jadi pilih ya. Dan tak tebado nak sadar le doang. Sebetulnya ibu rahasianya bukan iblis yang bersalah. Yang bersalah pertama kali hawa nafsu. Karena awak batuhan ke hawa nafsu. Bapak turuan sih kecil hati sadonya bu. Jadi ibu-ibu jangan sampai barajo di hati. Lah hati itu bu sadonya di siku tuh nah. Sadonya hawa nafsu, iblisnya kamari pulo, malaikat di siku pulo. Tidak hebat manusia tuh harus dikendalikan tiga tadi itu ha. Dikendalikan di dalam hatinya daging yang segumpal tadi. Makanya seperti itu penghargaan Rasulullah kepada umatnya. Sungguh beruntunglah orang yang di dalam tubuhnya ada segumpal daging. Apabila daging itu baik maka seluruhnya baik. Tapi kalau itu buruk busuk seluruhnya busuk. Penentu hati itu kenapa? Kalau hati itu di situ kasadonya. Yo iblisnya, yo malaikatnya, yo hawa nafsunya di situ kasadonya.
Nah, kini kalau hati itu baik, Bu. Apa mungkin hatinya baik, Bu? Lebih cenderungnya dengan bisikan malaikat daripada iblis, daripada hawa nafsu. Hatinya baik, terus lisannya buruk. Mungkin enggak? Mungkin? Tidak. Kalau hatinya baik, pasti ucapannya itu baik keluar. Laika mungkin sumpah serapah ke keluar si Bu. Nah. Haden lo kau aja-ajai, sia kau. Dak den kau bitu-bituan dah. Atau dak kecek lisan orang beriman tuh, Bu. Itu kecek hawa nafsu yang sombong tadi. Eko sama hawa nafsu waktu sebelum ditiupkan kepada manusia, tunyo azab di Allah dulu. Kalian tahu nirel nepi cerita hawa nafsu ditundukkan kan? You luar biasa angkuhnya hawa nafsu itu. Siapakah engkau kecek Allah? Siapa engkau, siapa den kecek Allah? Engkau adalah engkau, den adalah den. Itu sombongnya hawa nafsu. Jadi iblis itu cuma menghembus-hembuskan saja. Nyehembus-hembuskan. Yang luar biasa harus ditundukkan kok hawa nafsu awak, Bu. Hawa nafsu awak. Yo tanya dia Allah balik, siapa den? Siapa engkau? Engkau adalah engkau, den adalah den. Allah yang begitu. Yo hukum di Allah jutaan tahun, ribuan tahun lah sudah dihukum, diimbau balik. Hai nafsu, siapa engkau, siapa den? Engkau adalah engkau, den adalah den. Itu je. Lah sekian kali dihukum oleh Allah, baru kesekian kalinya itu dia beritakan di Rasulullah, barunya, hei hawa nafsu, siapa dan siapa engkau? Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba-Mu. Itu Allah menundukkan hawa nafsu itu luar biasa, Bu. Itu gunanya apa? Untuk majih tahu ke kita hamba-hamba aku, bukan. Memang tidak sulit menundukkan hawa nafsu, tapi tidak mudah pula, tapi tidak perlu sulit. Arti tidak mudah tadi itulah Allah sajalah berkali-kali dihukumkan hawa nafsu tadi. Tidak kunjung sadar. Nah, mudahnya seperti apa? Ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi lapang. Artinya apa di situ? Tundukkan hawa nafsu dengan zikrullah. Zikrullah itu apa, Bu? Zikir. Zikir itu apa arti zikir? Ingat. Ingat Allah. Bisa melalui bacaan, bisa melalui ciptaan Allah. Calik ciptaan Allah itu, Bu. Ya, langit benar kecek engkau di Al-Quran bersuruh di hamba ya Allah. Langit engkau gantungkan tanpa tiang. Siang malam engkau pergilirkan. Angin berhembus, gunung-gunung engkau tancapkan, tumbuh-tumbuhan, sadonya untuk memudahkan kehidupan kami manusia, ya Allah, dan makhluk-makhluk engkau yang lain. Itu berzikir waktu, Bu. Kalau hati wak senantiasa seperti itu, nanti nafsu waktu, Bu, bisa wak tundukkan. Bisa wak tundukkan. Jadi awak tidak akan menundukkan iblis di situ, Bu. Yang akan ditundukkan hawa nafsu awak. Tekan amarah wak tadi. Barabana ka emosi awak, sakit hati awak, kok ka laki, kok ka anak, kok tetangga, kok kawan, tekan. Oh, hawa nafsu, aniang. Itu kan. Jangan digaduh deh. Sudah itu dibantu Allahu Akbar. Tolong hamba ya Allah untuk menundukkan hawa nafsu. Tolong hamba ya Allah. La haula wala quwata illa billah aliyil azim. Itu. Jadi nanti sama dengannya seperti apa? Sama dengannya di saat ibu akan berpulang. Wah, pulang sadonya, Bu. Kamu pulang? Yole ke rahmatullah. Entah ke azab Allah pulang, ya kan? Nah, jadi itu pilihan dia, Wak. Pilihan dia, Wak. Mau ke rahmatullah pulang atau ke murka Allah. Pilihan dia, Wak. Jadi nyoy-boy diurang berpulang ke rahmatullah itu tidak menjamin, tidak, bukan. Pulang ke pencipta. Jadi kalau ibu ingin di saat roh ibu dicabut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli ibadi wadkhulil jannah. Hai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang yang mabuk, nafsu yang bisa ditundukkan tadi. Itu nanya panggil dia Allah. Itu nama dapat ucapan selamat dari para malaikat.
Nah, tapi kalau kini pula sagiku mau buat kapalo ampe dak ada orang di sikodo, kapalo limo, kapalo enam, indak jo pandai menunduan hawa nafsu le rugi. Jadi orang yang mampu menundukkan hawa nafsu tidak ada kesusahan dalam hidupnya. Kesulitan tetap ada, tapi hatinya tuh lapang, pasti ada jalan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Itu jaminan dari Allah. Di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, jadi jadikan hati itu pemaaf, Bu. Jangan marabo-rabo, jangan mangka-mangka. Sekali Bu mangka itu pintu amarah iblis. Masuknya pintu amarah itu sekali Bu. Jadi hati yang berang dongkol tadi itu, dongkol hati tadi itu masuk iblis sekali. Nyokipe langsung. Nyokipe barapi-api ba mau bakaikan kan? Baru tuh ikon sah barapi. Membakar saudara. Itu kini berarti. Kalau masih ibu perturutkan hawa nafsu ibu merugi, ibu akan kembali kepada Allah dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan yang buruk. Dunia sementara Bu, jangan di paturuan amarah, jangan di paturuan emosi. Lah, banyak-banyak kita minta maaf. Banyak-banyak kita minta maaf. Apalagi awak dan model iko kuah basuo tarui bakumpu tarui barasihan nanti kita sama maaf kita. Ambo ingin nanti setelah kita selesai sholat kita sadonya bermaaf-maafan, menyadari diri masing-masing, koreksi diri masing-masing. Iyo dan nanda selesai, iyo dan salah. Kok ada hati tadi mengecek, ndak ada benarnya, langsung tak puas sekali. Betul sekali. Itu caranya. Dan mengharapkan ridho Engkau ya Allah, dan mengharapkan hidayah Engkau ya Allah. Tapuak seti itu sekali. Kalau ada sakit rasa kita benar. Kok nggak Bu? Hati-hati ya. Nyo nampaknya malah lapuk jiko nanepi. Lampak lapuk jiko pi di dalam lapuk tu nah. Di dalam lapuk. Jadi Ibu, kalau Ibu ingin selamat, Ibu ingin juga kasarugo, kendalikan hawa nafsu Ibu, biar ada jaminan Allah, iblis tidak bisa mengganggu Bapak. Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanyang kedalot. Alhamdulillah. Dia lama nih. Kesadaran kok. Cari dalam sulitku. Ikut jaminan Allah. Lahazan. Akur jaminan diri. Selawat jam 3 nih. Jam 3 baru. Selawat baru. Yang